Anda kembali dalam The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Kita lanjutkan berdialog. Saya ke Kang Tony. Kang Tony, mungkinkah kemudian perkara ini diselesaikan dengan duduk bersama tanpa ujung-ujungnya pidana? Kalau iya, bagaimana caranya? Baik, saya luruskan dulu tadi. Sebenarnya yang ancaman kekerasan itu, tadi pasal 368 ya. Nah, ini yang dilaporkan 369 ya. Jadi 369 KUHP itu ya dengan ancaman pencemaran ya, baik Betul. lisan pun tulisan atau ancaman membuka rahasia itu memaksa seseorang sehingga memberikan barang atau uang itu. Nah, tinggal ya apakah adakah ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Novi terhadap Agus baik lisan maupun tulisan, tetapi dalam hal ini ancaman pencemaran ya. Pencemaran itu artinya nanti akan disebarluaskan, artinya nanti akan dipiralkan misalnya ya, atau nanti akan dibuka rahasianya, itu yang memenuhi unsur pasal 369 KUHP. Tinggal apakah kuasa hukum dari Agus ini memiliki bukti-bukti semacam itu. Kemudian apakah penyidik nanti bisa untuk menggali bukti-bukti semacam itu. Itu. Nah, kemudian kalau untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ini nanti tinggal kembali ketika Novi diklarifikasi, ketika memang memahami bahwa itu adalah misalnya bukan haknya, kemudian tidak ada niatan untuk mengembalikan kepada Agus, mungkin ya pendapat saya berpendapat bahwa unsur pidana pasal 369 itu dapat terpenuhi. Ini pendapat saya. Pendapat yang lain bisa saja berbeda kan gitu. Tetapi saya berharap ya keduanya ini kan 1 Agus memang update terakhir itu memang benar-benar matanya memang tidak bisa melihat. Menurut saya Agus ini adalah orang yang perlu dibantu. Siapapun pasti tidak akan mau orang seperti Agus dikasih uang berapa miliar pun ketika matanya menjadi buta, saya yakin tidak ada yang mau. Kemudian Mbak Novi juga dia sudah baik ya, diawali menginisiasi bagaimana membantu Agus dengan berkolaborasi sama Denny Sumargo ya, sehingga saya berharap kasus ini ya entah diperiksa atau belum Mbak Novi, tapi saya berharap sebelum pemeriksaan itu mereka itu bisa saling menyadari, paham dengan hukumnya, sesuai dengan hukumnya, menyadari bahwa hukum ini ada ya, sehingga jangan sampai ya keduanya ini kemudian berurusan dengan hukum sampai ke pengadilan itu. Oke. Apakah kemudian ini, saya pikir ya kita nggak perlu bertele-tele lagi. Kelihatannya ini juga yang diinginkan oleh para donatur ya. Ya. Jadi memang saya coba tanggapi sedikit yang disampaikan rekan Tony tadi ya. Tentu ancaman dan pencemaran nama baik ya. Ancaman dan pencemaran nama baik ini kalau kita belajar tentang teori hukum pidana, ini di sini nanti kan akan dilihat. Oke lah ya, secara hak daripada setiap warga negara untuk melaporkan, kuasa hukum daripada Agus telah melaporkan, ya, telah melaporkan. Namun nanti prosesnya ada di penyidikan, ya. Tapi kita lihat teori hukum itu menyatakan dalam hukum pidana itu adalah ada actus rei dan mens area, ya. Actus rei itu adalah tindakan atau niatan, ya. Tindakan yang dianggap adalah merupakan perbuatan jahat. Niatnya juga niat jahat. Nanti kita uji, ya kan? Apakah ada niat jahat atau tidak? Mens rea. Mens reanya, kan begitu ya. Itu kalau kita bicara actus rei dan mens area, ya. Namun saya coba membuka ruang berpikir si Agus dari hati ini ya. Tentu ini kalau dari awal dibawa kepada persoalan daripada moralitas, tidak mengacu kepada persoalan hukum. Saya pikir memang tidak akan seperti ini jelimetnya. Nah, untuk itu kami sih dari donatur berharap supaya masalah ini bisa dirembukkan duduk bersama ya. Nah, kalaupun tidak misalnya bisa diselesaikan duduk bersama, ya, donatur nanti mungkin bisa juga akan mengadakan polling lah nantinya ya. Gitu ya. Tapi lepas dari itu ya, pengacara juga ada di sana bukan untuk memperkeruh suasana, tapi juga betul. mencari solusi bersama. Mencari Kira-kira begitu ya sebetulnya, Ya, Bu Ilham? saya sepakat ya. Artinya gini, bahwa kuasa hukum Agus itu meminta supaya Novi menyadari bahwa itu rekening itu adalah memang sah milik Agus. Seandainya itu diberikan kepada Agus, tentu kita akan cabut laporannya. Kenapa? Karena itu yang menjadi polemik yang sekarang terjadi seperti itu. Terakhir, Bung Pablo. Nah, kalau tadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Tony, yang dia sebut bahwasanya itu merupakan ancaman pencemaran nama baik dengan menyebut bahwa nanti akan dilaporkan ke Dinsos dan lain-lain, menurut saya apa yang disampaikan oleh Bro Ilal ini justru lebih mengarah ke sana. Dia bilang intinya uang masukkan kemari maka selesai masalah. Saya cabut masalah. Itu kan lebih tepatnya justru apa yang dilakukan oleh Bro Ilal ini lebih mengarah ke 369 tadi. Jadi menurut saya begini, kita semua ingin agar Agus sehat walafiat, bagaimana matanya bisa diobati. Intinya semua pengen Agus yang baik-baik saja. Dan Gitu. lepas dari itu kita semua harus satu pandangan bahwa tidak ada bulian-bulian lah ya.
kita nggak mau ada perundungan-perundungan dalam bentuk kata-kata, sumpah-sumpah serapah terhadap siapapun di luar sana. Betul. Termasuk dalam kasus ini Agus. Saya selalu menyuarakan itu. Tambah sedikit, Mas Abraham. Silakan. Saya penutup ya bahwa Agus ini kan sudah diberikan pengobatan bantuan dari rekan-rekan kami kan, dari Pak Desa Muti, Pak Fatabas, kemarin 100 juta ya besarannya. Saya pikir ini karena Agus tidak perlu menunggu lama-lama proses di kepolisian masalah uang 1, sekian miliar. Karena kan beliau ini Agus kalian kami ini kan kalau matanya terbuka itu kan sakit ya, perih ya, apalagi batin, apalagi mereka kan selalu membuli netizen dan segala macam. Ini kan membuat klien kami menjadi Semakin depresi. Semakin depresi. Nah, oleh karena itu kami tidak mau menunggu uang-uang yang sekarang ini masih nyangkut di di Novi, di yayasan. Kami membantu karena bentuk ikhlasan kami sebagai ya, mudah-mudahan saran saya ya diabaikan saja lah. Ya, dan saya tambah satu. Kalau seandainya Agus sudah menyadari hal itu, segeralah bertemu dengan Tenovi. Maka pengobatannya sebenarnya kalau dari kemarin baik-baik aja, mungkin Agus sekarang udah di Singapura, udah beres semua. Pokoknya kita sudah melihat ada titik terang, ada titik temu dalam meja ini. Ini saya pertemukan satu meja, tujuannya memang tidak untuk memecah belah, tapi memang kita harus mencari titik terang dalam kasus ini. Terakhir, Mas Agus, apa yang ingin disampaikan? Boleh tadi Agus iniin ke, maaf ya Pak Pablo ya. Singkat saja ya Mas Agus ya. Iya baik. Pak Pablo tadi bilang apa tadi? Kalau dari kemarin baik-baik saja, mungkin Mas Agus sekarang udah bisa selesai. berobat Justru ya karena permasalahan seperti itu makanya nggak selesai-selesai sampai sekarang. Kalau misalnya ada tindakan dari awal dari tetehnya tersendiri, pasti ini nggak bakalan terjadi. Mungkin masih bisa lah mata Agus nih terobatin gitu. Kenapa nggak terjun langsung datengin ke Agus gitu? dan sudah disuratin ya, Mas Agus? Cuman disuratin aja, Sudah tapi kan diberitahu. tidak ada tindakan juga gitu. Maksud aku dampingin lah gitu. Setidaknya kan janji awal mendampingin, tapi tidak ada dampingan itu aja sih. Artinya ada kerinduan dari lubuk hati paling dalam. Benar. Sesungguhnya coba dibangun komunikasi, didatengin. Nah, kita sudah tangkap. Nanti kita akan cari waktunya untuk ketemu, oke? Itu kira-kira ya. Saya Agus, kita sudah baca isi hatimu. Terima kasih sekali lagi ya, Mas Agus. Terima kasih Pak Ilal, terima kasih Bu Pablo, dan juga terima kasih Pak Parisman Sihaloho dan Pak Tony RM, praktisi hukum, sudah bergabung bersama dengan kami. Bisa bagi kita semua tentu tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan secara bersama-sama. Yang terutama adalah niat baik harus bisa mengawalinya. Saya Abraham Silaban pamit, terima kasih. Sampai jumpa.